Bucin kok lanang bang. Bucin kok lanang bang. Buset guys, gelo. Kita akan lihat aja pertarungan yang akan terjadi di game kali ini antara Onyx versus Ipos ya. Dua tim sudah mulai memasuki tempat pertandingan. Tentunya area Land of Dawn akan menjadi tempat persaingan. Ada Gears yang kini berhadapan dengan seorang Jack. Ada seorang Koze yang kini berada di bagian atas dan berhadapan langsung dengan seorang Zura ya. Sebenarnya bisa sih guys kalau misalnya ditambahin gamenya. Tapi nunggu palingan tadi Bang Dimas. Ada sebuah first ball terjadi. Ron ngambil poin kill duluan. Ada seorang Zanen yang harus malah ditumbangkan. Dan kita lihat seorang Lister ya. Jadi bakal kali kejar. Mulai masuknya seorang Rift bisa menjadi masalah. Hampir saja. Kita ada satu buah soundtrack tambahan yang berhasil memperkokoh seorang Rons untuk bisa mengunci sebuah double kill. Poin yang cukup penting untuk bisa membuat ya sebuah semangat lebih untuk pasukan dari tim Ipos di gamenya kali ini. Apakah bakal menjadi kunci di mana pasukan dari teman-teman tim Ipos mungkin bisa mengamankan matchnya di game kali ini. Mana nanti bagi linknya, soalnya gue nggak punya pertamanan nih katanya. Boleh. Dengan kita lihat juga ada pengambilan karena beberapa buff yang masih bisa diambil. Nier mencoba untuk bergerak, mencoba memantapkan diri. Seorang Rift akankah mencoba dikejar. Bisa pengambilan Kelomang pun saat ini juga sudah mencoba dimaksimalkan oleh pasukan tim Onyx. Namun sebuah Time Soplet juga harus hindari. Gyu mencoba untuk membuka serangannya. Dengan adanya serang Jack yang juga tadi gagal untuk bisa memberikan serangan tambahan ke serang Gears yang kini harus bertahan. Tapi kejutan pun terjadi. Flicker pun digunakan langsung dan Gears berhasil ternyata selamat. Berhasil keluar dari ancaman yang mungkin bisa membahayakan. Tapi rotasi ini juga akankah berhasil dimanfaatkan oleh seorang Rift. Membuka sebuah vision dan menyambar langsung seorang Listeria yang kini berada di bagian tengah. Mencoba untuk memakai Atlas. Yang kini akankah mencoba untuk membuka momentum juga agar bisa membuka pengambilan. Karena sebuah turtle yang pertama buat pasukan dari tim Onyx. Lihat dengan Ipos yang kini juga sedang menunggu. Belum ada permainan yang agresif ya. Bisa Zura pun juga kini lebih berhati-hati karena Koze pun hampir saja bisa untuk menumbangkan dirinya. Kita lihat lagi bahwa Listeria mencoba untuk memantapkan diri agar platingan pun masih bisa dijalankan. Dan Nier mulai bersiap mencoba untuk mengambil kesempatan karena sebuah turtle yang ada di bottom lane. Tahap pertama bakal dijadikan sebuah kontes dengan masuknya seorang Rift. Ini bakal membuka sebuah heavy spin kah. Namun ada sebuah efek sun mengenai dirinya. Bisa menjadi masalah. Bisa sebuah fataling juga akan mencoba digunakan. Tapi dengan sebuah heavy spin membuat Gyu dipermudah mengambil sebuah start pertama. Retribution berhasil terkonek. Namun war kini sedang terjadi. Siapakah yang berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Zanen pun membuka sebuah triple kill di gamenya kali ini. Membuarkan langsung masa dari teman-teman tim Ipos yang kini hanya tersisa 2 orang pemain tersisa. Dan mereka pun juga harus ingat bahwa kali ini ya Onyx akan mencoba untuk kembali menekan. Bahkan mungkin bisa lebih meningkatkan ya permainannya agar bisa membuat Ipos pun kesulitan. Dan kita lihat bahkan di area bottom lane Jake masih menjaga area. Membuka lagi beberapa clearance lagi. Dengan Wave Neon yang kini mencoba untuk kembali di plating. Yang perlu Justice akankah juga jadi sebuah setup dari serang Jack di saat Rift yang tadi sempat memberikan bantuan gagal untuk bisa di backup dengan baik. Dengan eliminasi yang perlahan juga akankah mulai dilakukan lagi oleh pasukan dari tim Onyx. Abyssal Hero tadi berhasil untuk mengenai serang Q. Berhasil disambar dengan Rose yang juga kini apakah berhasil dikejar. Sebuah heavy spin pun menjadi masalah. Memudahkan serang Rift untuk bisa mendapatkan point kill. Dan lihat pengejaran pun juga kini akankah terbuka karena serang Zanen yang masih berada di bagian tengah mencoba menunggu serang Nier agar bisa mengambil ke arah sebuah powerful buff kembali. Namun dengan kini Gold yang semakin memimpin akan lebih memberikan semangat lebih untuk pasukan tim Onyx. Kini bakal mencoba memberikan pengejaran dan sebuah Times of Blade menjadi penghalang untuk serang Nier dalam melakukan pengambilan. Dan lihat masih harus pulang ke belakang, gagal untuk membuka sebuah pengambilan dan kini harus bersiap lagi dengan serangan-serangan yang akan mulai dilakukan lagi oleh pasukan dari tim Onyx lainnya. Fataling yang belum tadi sempat bisa mendapatkan posisi yang pas ya. Listeria kini sedang berada di bagian tengah mempersiapkan diri untuk bisakah membuka sebuah Fataling dengan beberapa tembakan yang juga tadi sempat mencoba mengenai, memberikan point kill karena Rons. Namun juga ada beberapa pemain lain yang juga kini mencoba untuk ikut dalam bertempur. Belum lagi dengan Purple yang juga kini akankah harus malah berhasil diambil.
Pengambilan ke arah turtle pun kini lebih ditingkatkan oleh pasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mengambil sebuah ruang dengan Jack yang ternyata tadi gagal untuk bisa memberikan sebuah surprise dengan cepat. Harus membuat seorang Riff pun juga tersambar. Brevetter pun masih cukup ready. Apakah kini ada pemain lain yang berhasil juga tertumbangkan dengan Gears yang malah berhasil mengunci sebuah double kill di game yang kali ini. Mungkin bisa nambah ini Bang Vince kalau rame guys. Dua pick up pun diciptakan, tapi Gio pun juga berhasil membuka pengambilan. Di bagian top lane ada seorang Kuze ya, yang harus tersambar untuk pertama kalinya. Namun kini Gears pun juga akan masuk dalam sebuah Imperial Justice yang sepertinya masih belum bisa digunakan serangan Jack dengan begitu baik di sana. Efek dari Brevetter juga masih cukup kuat. Kalau misalnya pengen ngadu B1 situation ya, akan tentunya membuat Jack bakal kesulitan, apalagi dengan durability yang lebih ditingkatkan oleh serang Gears. Ini bakal menjadi bencana, meskipun efek stun bisa membuat serang Gears mungkin bisa dalam ancaman di sana. Dengan Rapid Boot yang menjadi sebuah item lain dari serang Listeria. Kini mencoba untuk ke bagian ke tengah, mencari formasi. Bisa Liro pun juga berhasil terkonek dan memudahkan serang Gears untuk malah membuka sebuah mega kill. 4 point kill menjadi sesuatu yang sulit juga ya dilakukan untuk XP dari Ipos di game kali ini. Belum lagi dengan happy spin yang harus digunakan serang Riff. Reges masih mencoba mengejar. Abis Liro pun gagal mengenai, tapi Gio pun juga kini mulai datang. Apakah bahkan berhasil untuk membuka perbedaan? Gio dengan satu botol Soul Blade-nya mencoba menyerang, tapi sebuah Fatsali pun cukup ready untuk langsung di backup oleh beberapa pemain yang lain. Dan Gio hilang begitu saja. Lihat gagal selamat dan harus malah membuatnya. Beberapa pemain dari pasukan tim Onyx pun langsung mengejar Gio. Terlihat langsung hilang, tersambar dengan satu Bandit Sonata. Koze pun kini perlahan mulai ke area belakang lagi. Dengan berhasilnya juga tadi mengambil ya sebuah buff untuk gamenya kali ini. Kita lihat beberapa rotasi lagi pun kini dijadikan opsi ya buat teman-teman dari tim Onyx di gamenya kali ini. Dengan kita lihat sebuah sambaran ke arah turret yang juga kini akan terjadi. Nir mencoba memberikan satu buah kontribusi. Purple pun kini akan berhasil diambil, namun direbut oleh seorang Gears. Mengambil dengan satu sunsekan. Dengan Listeria yang juga kini berada di bagian tengah, mencoba untuk menunggu pasukan dari tim Ipos sepertinya untuk bisa datang. Ini menjadi masalah. Dan lihat ada beberapa serangan tambahan pun terjadi di sana. Riff membuka sebuah V-spin-nya, bisa menjadi masalah. Gangguan pun terjadi. Harus kesulitan untuk bisa mendekat kali ini. Serang Liar harus berhati-hati, tapi belum ada pemain dari pasukan tim Ipos yang mencoba untuk memberikan backup. Dan Riff hilang. Dan gak ada pemain yang mencoba untuk mendekat, menjadi masalah. Belum lagi dengan Brevetter yang harus terjadi langsung dan membuat Zura pun harus tertumbangkan di bagian depan. Lihat turret pun juga kini bakal mencoba untuk dihancurkan Koze di arah top lane sana. Objektif yang kedua ya, yang ternyata berhasil diamankan langsung oleh pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Jack harus melakukan sebuah recall. Udah berhasil memang mendapatkan juga objektif untuk di arah bottom lane, tapi ini gak cukup ya. Karena dari segi point kill dan juga dari segi gold udah sangat dikuasai oleh Onyx. Dan ini ngebuat mereka harus cari cara yang benar ya untuk bisa ngebuka pembalikan keadaan untuk bisa terjadi guys. Menurut kalian harus kayak gimana nih ancang-ancang yang harus dilakukan oleh pasukan tim Ipos untuk bisa membuat mereka pun membalikan keadaan? Tapi sebuah Fatsaling bisa menjadi ancaman. Koze nekat membawa serangan. Belum lagi dengan Nir yang malah muncul dari belakang memberikan sebuah surprise. Dua pick sudah terjadi, dan apakah ada pemain lain yang berhasil untuk bisa ditumbangkan kali ini? Dan Gears mengamuk dengan Brevetter, namun gagal melukai serang Riff yang kini dalam posisi yang cukup baik berada di bagian tengah, mencoba untuk bersiap dengan sebuah Purple K yang kini akan mencoba dijaga. Apalagi dengan kini harus kehilangan juga seorang Jack dan juga Ross di sana. Hampir saya terkena lasit, tapi Koze memilih untuk bisa mengambil karena sebuah Purple di saat sebuah turret di bagian top lane juga berhasil dihancurkan. Dan Gio gak berhasil kabur. Lihat Gio yang tadi mencoba untuk memanfaatin juga mobilitasnya buat ngancurin turret di area atas ya. Ini malah ngebuat tadi penangkalan pun bisa dimanfaatkan dengan cepat ya. Ini teman-teman dari tim Onyx benar-benar sangat cepat juga untuk bisa menahan ya serangan-serangan yang mungkin bakal dimunculkan oleh teman-teman dari tim Ipos ya. Meskipun memang tadi gagal ya untuk bisa membuka pertahanan, tapi setidaknya linknya nggak bisa dikasih maju terlalu cepat untuk bahkan ke arah spinner turret. Dan kita lihat dari segi happy spin malah mengenai ke arah seorang Riff. Dan harus berhati-hati, terkena kepungan lagi. Meskipun Gears pun juga kini harus malah menjadi sebuah pemain yang kini tertumbangkan. Lihat dengan satu santekan Zanin pun mengambil point kill, dan turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil diambil. Objektif yang begitu cepat berhasil juga akan mencoba ya
dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Onyx di gamenya yang sekarang. Dan mereka pun juga punya kesempatan ya buat ngunci ke arah Lord yang ada di area bawah sana. Apakah bisa didapatkan langsung Lordnya untuk game kali ini? Dengan Gio yang masih mencoba membawa lagi beberapa platingan, menjalankan area. Namun juga ada seorang Zura ya yang mencoba untuk memberikan beberapa tembakan di area bawah, memberikan Rhapsody dan hampir saja berhasil menyambar seorang Kozia di sana yang masih mencoba untuk membawa beberapa platingan tambahan untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah bawah ya, turret yang ada di bagian bawah. Kayaknya ini bakal mencoba untuk diambil ya. Objektif gaming yang berhasil dimanfaatin banget oleh teman-teman dari tim Onyx. Sehingga dengan 5 pick off yang baru didapetin oleh EVOS ya. Wah, emang benar-benar sulit sih guys. Gimana cara mereka guys buat melakukan comeback ya? Mungkin bisa, tapi mereka juga harus nunggu ke arah late gamenya. Dan Zura ya, mungkin bisa jadi salah satu pemain yang cukup matang nantinya dipersiapkan buat membawa sebuah pengambilan. Ini ada pihak kita menolak menyerang. Buset guys, itu siapa guys yang mau suran guys? Heavy Spin mencoba untuk membuat Rift mundur. Dengan platingan tambahan ini juga masih bisa ditingkatkan oleh serang Nier, membawa penghancuran ke arah turret yang berada di bagian atas. Dengan turret lain ini juga kini bakal mencoba untuk diambilkah di area tengah sana. Dan war kini terbuka. Wizard Yu pun juga harus mau ditumbangkan. Dan masih ada semua mega kill dibuka oleh serang Nier yang juga memantapkan diri untuk bisa menguncikan sebuah double kill, triple kill, dan maniak pun berhasil terjadi. Serang Nier membuka masalah. Lihat dengan berhasilnya membuka sebuah maniak, membuat 5 orang pemain dari pasukan tim EVOS pun hilang begitu saja. Turret pun juga kini akan berhasil didapatkan. Objektif gaming yang bakal mencoba dikunci oleh pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini bakal menjadi sebuah keuntungan yang harusnya ya bisa juga mereka convert mungkin ke arah Lord yang mungkin bisa untuk mereka ambil nih guys. Lord yang berada di area nantinya bawah mungkinkah bisa didapatkan dengan beberapa platingan yang masih terjadi. Weapon yang masih begitu baik untuk bisa diplating. Dan Jack kini masih menunggu beberapa serangan tambahan untuk bisa dilakukan. Lord di bagian bottom lane yang kini belum menjadi ya tempat untuk bisa dibuka langsung. Rel atau Listeria kini juga udah berhasil cukup banyak mendapatkan assist ya. 16 kali assist bukan jadi salah satu yang mudah untuk mendapatkan assist ya. Listeria udah cukup sangat-sangat berkontribusi, tapi point kill pun terjadi di mana atas. Kozia pun terculik. Jack membuka pengambilan keduanya yang kini juga harus memantapkan dirinya untuk bisa menjaga lagi sebuah area di bagian atas. Ada 3 orang pemain mulai juga bersiap membuka satu buah konsil, mencoba untuk membuat satu buah kagetan seperti untuk pasukan dari tim Onyx. Dengan sebuah heavy spin yang akan terbuka langsung di tangan ada serang Rift, tapi sebuah bisa Hero pun juga harus bisa hindari. Satu rounds pun dijadikan opsi duluan. Tumbangan kedua harus didapatkan ke arah seorang Zanen juga di sana yang berada di bagian tengah dengan berhasilnya serang Zura. Lihat dengan kini 4 orang member akankah cukup bisa memaksakan juga dari segi pertarungan ya. Mereka harus bisa ngambil resiko sih kalau pengen ngebalikin keadaan. Meskipun kayaknya pasukan dari tim Onyx juga mulai ya melihat ada sebuah kesempatan di mana mereka mungkin bisa ngunci Lord. Listeria juga udah ngebawa sepertinya persiapan ya untuk membuka sebuah Fataling. Tapi apakah menjadi pemain yang kini harus tertumbangkan duluan? Happy Spin pun jadi sebuah ancaman. Belum ada serang Zora yang berhasil menembak. Lihat dengan Jack yang juga berhasil membuka sebuah Improv Justice, tapi harus juga terculik. Sebuah serangan tambahan pun terjadi. Ada datangnya seorang Rose kini juga bisa jadi masalah. Namun guys menggagalkan seorang Rose untuk bisa melakukan sebuah ultimate di sana. Namun tembakan menembus jantung langsung dari serang Kiss, membuat dirinya pun diamankan. Meskipun masih ada serang Nier, ini juga nggak akan mudah untuk bisa diamankan. Tapi Zura membuka penyelamatan save a Kimka untuk match yang kali ini. Zura masih mencoba menembak dan ngasih ruang. Hampir saja Zanen pun juga diamankan. Namun kali ini masih berhasil pulang ke belakang dan membuat Lordnya pun tereliminasi. Akan menjadi jalan terbaik untuk war yang kali ini. Sama-sama gak ada pemain yang bisa ditumbangkan lagi. Dan pasukan dari tim EVOS bertahan dengan tadinya ada Lord yang berhasil juga mereka tumbangin guys. Ini baik sih untuk mereka sih. Ini sebuah keputusan yang penting ya untuk mereka ambil. Tapi Zanen pun juga terculik. Times of Blade pun dimainkan. Giu membuka pick up ketiga. Masih mencoba untuk meningkatkan mobilitas buat pasukan dari tim EVOS agar bisa ya mendapatkan sepertinya base turret yang ada di area atas sana. Dan harus dalam ancaman ya. Onyx harus mencari-cari kesempatan juga untuk bisa memainkan juga sebuah speed push. Meskipun juga mereka harus lebih aware ke arah map ya. Karena dengan pergerakan dari serang Link bisa sangat-sangat mengejutkan banget sih
Tiba-tiba mungkin ada di bagian bawah, tiba-tiba di bagian atas ya. Dan harus bisa ditandai sebagai ancaman untuk pasukan dari tim Onyx. Itu yang pakai link mending AFK aja katanya. Buset guys, disuruh AFK guys yang pakai link guys. Ada beberapa buff juga udah berhasil diambil. Serangan masih belum digunakan. Menunggu sepertinya untuk Lord yang ketiga. Lord ketiga bakal muncul di area atas sana. Dan harusnya bisa menjadi kesempatan untuk kedua tim melakukan sebuah pengambilan di gamenya kali ini ya. Dengan beberapa Rhapsody tambahan yang juga berhasil dijalankan. Begitu cepat kalau kita lihat dari teman-teman tim EPOS untuk juga ya membawa beberapa pengambilan karena beberapa buff. Dengan 49.000 gold, tertinggal 2.000. Dan Nir kalau kita kali udah berhasil di level yang 15 juga ya. Dan kayaknya udah full item ya. Apalagi dengan hanya tumbang 2 kali aja. Apakah jadi kesempatan untuk seorang Nir nantinya bisa mengunci maniak ke keempatnya atau ketiganya ya. Wait bentar, kita coba cek dulu ya. Kayaknya keempat nih guys. Apakah bakal jadi maniak keempat? Maniak keempat ke MVP keempat. Nah itu ya. Dengan Jack yang juga kini akan berhasil dikejar. Emperor Justice terbuka dengan cepat. Tapi nggak ada pemain yang berhasil terconnect. Jack harus kehilangan ultimate. Dengan Gin juga harus malah berhasil untuk langsung ditumbangkan. Dua pemain hilang begitu saja menjadi ancaman untuk pasukan dari tim EPOS. Mereka harus mencari cara ya. Agar gimana pun caranya mereka bisa untuk mempertahankan sebuah base-nya. Belum lagi dengan Lord-nya juga kini bakal berada langsung di bagian top lane dan akan langsung mencoba untuk diambil. Ini bakal menjadi masalah. Pasukan dari tim Onyx pun langsung mencoba untuk membuka sebuah serangan mereka. Karena Lord yang sepertinya kini akan langsung diamankan. Nir membuka kesempatan, Lord pun diamankan. Dan akan membuat EPOS pun kini semakin kesulitan ya. Dan harus berhati-hati dalam sebuah serangan guys. Richard mau pindah squad, kita beli roammer baru. Waduh, Richard beneran pindah kah? Dengan kita beberapa tembakan lain yang masih terjadi. Rhapsody yang dikeluarkan oleh serang Zura. Mencoba untuk kini membantukan juga ke bagian atas. Namun juga harus berhati-hati karena melihat bahwa pasukan dari tim Onyx mungkin sedang memberikan sebuah setup ya. Dan Wave Neon dijalankan juga di area tengah sana dengan beberapa platingan kembali ya. Pasukan dari teman-teman tim Onyx. Kini dapat kejutan. Kozi pun terkena gengkingan. Lihat dengan baru datangnya seorang Listeria, apakah bisa menjadi sebuah keuntungan? Bisa dimanfaatkankah dengan seorang diri juga kini mencoba membuka serangan ke atas. Dengan berhasilnya membuat serang Gio pun terkena sebuah panis. Objektif gaming juga harus bisa ditingkatkan oleh teman-teman dari tim Onyx yang juga kini tadi sempat nyuekin ya sebuah Lordnya untuk bisa dijalankan ke arah tengah. Dan kini kita lihat serangannya sepertinya harus membuat Lordnya pun hilang begitu saja. Lordnya gagal untuk bisa dieksekusi dengan cukup baik oleh teman-teman dari tim Onyx. Tapi sebenarnya mereka pun udah membuka juga peluang untuk bisa membuat Gio pun diamankan. Namun serangan tambahan dari serang Gibbs gak ada yang lihat. Bahkan serang Zane pun juga mencoba untuk memberikan backup, tapi harus malah menjadi pemain yang harus terkena point kill. Dua pick up terjadi. Kesempatan untuk bisa meningkatkan pertandingan yang lagi. Ini bakal terbuka untuk pasukan dari tim EPOS untuk match-nya kali ini. Dengan Nir yang juga berhasil menculik satu orang member lagi. Rons pun ditumbangkan. Listeria pun juga harus hilang. Dengan kini malah mencoba untuk memaksakan pasukan dari tim EPOS. Apakah berhasil malah membuka sebuah comeback? Dengan Nir yang harus mencoba untuk menzoning sebuah area di bagian tengah. Dan ada Kozi di area samping. Kini harus mendapatkan kejutan karena Listeria udah nggak ada. Dan seorang Kozi pun harus dijadikan opsi utama untuk terkena tumbangan di sana. Lihat. Dengan 4 orang pemain tumbang dan hanya tersisa seorang pemain. Ini bakal menjadi dampak penting di mana turret-turret pun mulai mencoba untuk dikunci ya. Untuk pasukan dari tim EPOS yang Gers dan juga seorang Zanen yang kini harus menjaga juga sebuah area mereka. 19 menit waktu yang berjalan dan kayaknya untuk kali ini EPOS perlahan juga mulai mencoba untuk meningkatkan sebuah permainan mereka ya. Dengan defense yang terjadi, kita lihat kali ini EPOS akan berhasil untuk memanfaatkan sebuah serangan mereka. Mencoba menyambar langsung serang Zanen yang harus sendirian. Posisi yang memang jadi sesuatu yang cukup penting sih untuk bisa menghindari pasukan dari tim EPOS yang tiba-tiba malah muncul dan langsung ngambil point kill ya. Lighting terancam bahkan udah berhasil diambil. Didapatkan oleh serang Rans dengan Lord yang kini terbuka. Lord yang ketiga kah? Ini udah muncul ternyata di bagian bawah. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil kesempatan di sana?
Ngalister yang kini sedang sendirian, mencoba menunggu, mencari kesempatan untuk bisa membuka sebuah fataling. Namun Nir sepertinya bakal dijaga. Tapi ada pertarungan kah dengan seorang jungler di bagian sana. Nir terkena sebuah Tales of Blade, membuka dirinya pun harus kehilangan sebuah immortality, tapi malah memancing. Gila, akankah berhasil eksekusi? Sebuah implosasi pun berhasil terjadi dan Vidasek pun digunakan dan berhasil terkena sebuah Petrify Gaming. Dua pemain kini haruskah dihilangkan oleh pasukan dari tim EPOS. Namun ada Brave Fighter yang datang dan membuka masalah. Bahkan dengan datangnya juga serang Koze ini bakal membuat pasukan dari tim Onyx bakal mencoba diuntungkan dan membuat ancaman untuk pasukan tim EPOS yang sepertinya nggak siap dalam melakukan penahanan. Bahkan Riv terganjar langsung dengan satu buah point kill. Dua pemain tersisa. Abyssaliero hampir saja berhasil untuk mengenai serang Zone di sana. Namun dengan kenekatan serang Zanen hampir saja membuka point kill yang berikutnya. Namun dengan beberapa Abyssaliero yang juga terjadi dan wave ini pun kini mulai masuk. Jadi sebuah kesempatan untuk langsung melakukan sebuah endgame dan kemenangan pun langsung terjadi buat pasukan dari tim Onyx dan harus membuat EPOS pun dikalahkan dan ngebuka ya. Kita lihat kali ini MVP siapakah yang akan berhasil didapatkan. Mau turu katanya boleh. Mid gue isu katanya Ron Sky. Kenapa tuh guys? Coklat Bang Rons ya. Ada 3 silver terjadi dari Riv, Jack dan juga Gyu. MVP-nya dari Zura untuk tim yang kalah. Tapi Nir ya, ini dapat MVP dan berhasil ya ngunci ternyata untuk kali ini ya 4 MVP guys, dan 1 lagi nih ya. Nunggu Akai ulti lama banget katanya. Akainya nggak ulti kah? Midnya kena culik mulu katanya Riv. Match 8 ROM kosong nggak bang? Kayaknya ini match ke-9 bang Ron Sky. Kayaknya ini scrim dulu deh. Scrim dulu guys, 2 game dari timnya Rora sama timnya KW ya. Iya ini kayaknya 2 game. Maksawar katanya. Maksawar kak guys. Ada Geas, Hysteria dan juga Koze sama-sama dapetin emas dengan silver yang terjadi ke arah seorang Zanen ya. 33 poin kill dari pasukan tim Onyx dengan 20 pick up aja yang terjadi untuk pasukan dari tim EPOS. Durasi pertandingannya 21 menit ya. Dengan permainan yang sebenarnya emang cukup kuat juga ya dari teman-teman tim Onyx. Cuma mereka sempat kesulitan dengan disiplinnya pasukan tim EPOS, meskipun akhirnya perlahan juga berhasil untuk mereka bongkar ya. Ada beberapa kesalahan yang tadi kayaknya terjadi yang ngebuat akhirnya endgame bisa terbuka guys.